Indonesia, kami, Jenderal Gatot Nurmantio, menilai negara ini sangat memprihatinkan. Kemiskinan dan ketidakadilan semakin meluas. Jenderal Gatot mengatakan, di negeri ini ada kemiskinan dan ketidakadilan pembangunan ekonomi yang nyata. Karena kehidupan sosial di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Jauh dari harapan masyarakat Indonesia, karena sebagian kita lihat secara total 50% lebih dianggap miskin. Ada sebagian kecil masyarakat Indonesia bisa menjadi sangat kaya raya. Sangat kontras sekali, kata Gatot. Dalam diskusi virtual VNN soal 7 tahun pemerintahan Jokowi, Rabu 20 Oktober. Mantan Panglima TNI itu menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah rakyat miskin mencapai 27,54 juta penduduk atau 10,14%, naik sekitar 1 juta orang yang dinilai terdampak pandemi COVID-19. Di satu sisi, memang benar pandemi COVID-19 dapat menurunkan pendapatan masyarakat. Ada PHK, kegiatan ekonomi terhenti, sehingga angka kemiskinan meningkat, ucapnya. Jenderal menyoroti, keadaan berbeda terjadi pada orang kaya di Indonesia yang justru menjadi lebih kaya pada masa pandemi COVID-19 ini. Jumlah orang super kaya Indonesia dengan kekayaan lebih dari 100 juta US dollar atau 1,4 triliun rupiah, jumlahnya naik 22,29% dari tahun 2019. Ini sangat luar biasa. Kondisi ini sangat kontras dengan ironinya, tuturnya. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa pemerintah hanya berpihak pada orang kaya daripada rakyat miskin dan masyarakat umum. Kebijakan fiskal gagal berpihak pada masyarakat umum dan penduduk miskin, tetapi lebih memanjakan orang kaya dan super kaya, pungkas Jenderal Gatot. Tak sampai di situ, Jenderal Gatot Nurmantio samakan pemerintahan Jokowi dengan VOC Belanda. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, menyamakan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti zaman penjajahan Belanda. Hal tersebut dikarenakan pemerintah dan DPR justru berpihak pada kepentingan segelintir kaum elit yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat. Negeri ini diproklamasikan bukan untuk memanjakan segelintir orang kaya. Kalau begini, sama saja. Kita merdeka, tapi masih ada VOC. Itu permasalahannya, kata Gatot. Jenderal Gatot menyoroti, hutang negara yang semakin menebal tidak bisa dianggap enteng karena akan menjadi beban bagi anak cucu kelak. Saya ingatkan, jangan remehkan bahaya dari hutang-hutang negara. Saat ini, beban cicilan hutang negara yang membengkak dapat membuat rakyat lebih miskin, tegasnya. Menurutnya, pemerintah dan DPR harus lebih menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat golongan bawah dan menengah dalam membuat kebijakan dan undang-undang. Undang-undang dalam bidang ekonomi, termasuk regulasi perpajakan, pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam harus berpihak pada golongan bawah dan menengah, tutur Jenderal Gatot. Oleh karena itu, muncul seruan geruduk Istana Negara, BEM se-Indonesia, ajak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. BEM se-Indonesia. Muncul seruan aksi geruduk Istana Negara kepada semua mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Seruan aksi demonstrasi bertajuk geruduk Istana Negara ini juga diunggah akun Instagram Aliansi BEM seluruh Indonesia. Menurut informasi yang diunggah BEM SI di Instagram, aksi geruduk Istana Negara bakal diadakan pada Kamis 21 Oktober 2021. Aksi geruduk Istana Negara dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut BEM SI, dalam keterangan resminya, 7 tahun pemerintahan Jokowi, ramai isu-isu yang diperbincangkan, namun tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Sangat disayangkan bahwa selama menjabat 2 periode ini, semua usaha yang dilakukan Jokowi tidak membawa hasil, tulis BEM SI. Untuk itu,
Lanjut BMSI, pihaknya mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti aksi geruduk Istana Negara. Titik aksi di Istana Negara, Kamis, 21 Oktober 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat, sampai menang, pungkas BMSI. BEM UI dan ribuan mahasiswa dari belasan kampus ini akan berdemonstrasi dalam rangka mengevaluasi 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dinilai ingkar janji terhadap rakyat. Besok, BEM UI akan aksi di Istana. Akan ada belasan kampus dari BMSI Kerakyatan. Kita gabung, kata Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra kepada kantor berita politik Ermol saat lalu di Jakarta, Rabu malam, 20 Oktober. Leon mengatakan, sudah 2 tahun berlalu sejak Jokowi Ma'ruf resmi dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Namun, masih terdapat permasalahan di berbagai sektor yang gagal diselesaikan oleh pemerintah. Sektor tersebut mencangkup pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlindungan lingkungan hidup, hak asasi manusia, pendidikan, hingga penanganan pandemi COVID-19. Atas dasar itu, BEM UI menyatakan sikapnya yaitu mendesak Jokowi Ma'ruf untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan mengambil tindakan tegas terhadap aktor-aktor yang menyebabkan permasalahan pada sektor-sektor tersebut. Pungkasnya, BEM UI dan simpul mahasiswa lainnya setidaknya akan membawa 8 tuntutan aksi. Di lain sisi, berkebalikan, Prabowo Subianto malah akui kehebatan Jokowi. Prabowo keras disindir. Prabowo butuh dukungan Jokowi untuk 2024. Ada yang menyebut ujian Prabowo kepada Presiden Jokowi tidak lepas dari kans di Pilpres 2024. Prabowo yang oleh partainya kembali akan diajukan sebagai capres di 2024 sangat membutuhkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi. Karena saat ini Prabowo yang sebelumnya digadang-gadang bakal berpasangan dengan Puan Maharani, sekarang punya saingan kuat, Ganjar Pranowo. Sedangkan Ganjar Pranowo saat ini seakan mendapat dukungan dari Jokowi. Jika Jokowi akhirnya lebih mendukung Prabowo Subianto dibanding Ganjar, maka kans kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 sangat besar. Tapi, kalau Jokowi malah mendukung Ganjar, ini yang akan merepotkan Prabowo. Maka, dukungan Jokowi kepada Prabowo di 2024 sangat menentukan. Jadi wajar kalau Prabowo kerap memuji-muji Jokowi. Sebelumnya, pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kembali melontarkan pujian kepada Presiden Joko Widodo. Prabowo mengakui keputusan Jokowi banyak yang cepat. Hal itu dikemukakan Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja di Toraja, Sulawesi Selatan, dan memberikan kuliah umum dan pembekalan mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia, Toraja Selasan, 19 Oktober. Ini saya sampaikan benar-benar apresiasi pada Presiden Jokowi. Dulu dalam pertandingan Pilpres, saya give up, atau menyerah, atau kalah. Sekarang, saya bagian dari Jokowi. Buktinya, keputusan beliau ini banyak cepat saya akui, bukan molor, kata Prabowo. Prabowo juga mengapresiasi anggaran untuk industri pertahanan paling besar dirasakan dalam masa pemerintahan Joko Widodo, bahkan disandingkan dengan pertama Soekarno. Beliau yang mengajukan Komket, komponen cadangan. Beliau yang ngasih anggaran pertahanan terbesar, mungkin setelah Bung Karno, ujar Prabowo. Sebelumnya lagi, Prabowo juga melontarkan pujian kepada Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi yang dianggap sudah baik. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif. Pak, saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet. Kepemimpinan dan keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita, kata Prabowo dalam siaran Sekretariat Presiden, Sabtu 28 Agustus 2021. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita tujuannya baik. Jadi mohon Bapak, jangan ragu-ragu. We are on the right track, tegas Prabowo. Prabowo meminta Jokowi
untuk tidak perlu mendengarkan suara-suara kritis yang dianggap hanya ingin memperkeruh keadaan. Menurutnya, arah dan kebijakan Jokowi selama ini sudah berada dalam jalur yang tepat. Bagaimana menurut pendapat Anda?